Halo semuanya, kami dari kelompok 2, Instrumentasi dan Observasi Lingkungan tahun 2026 akan memperkenalkan kegiatan praktikum analisis kualitas fisik lingkungan pada area outdoor dan indoor, serta pemeriksaan fungsi paru menggunakan spirometri. Lingkungan yang sehat tidak hanya ditentukan oleh kebersihan, tetapi juga oleh kualitas fisik lingkungan dan kualitas udara yang tidak lepas dari kehidupan kita setiap hari. Faktor-faktor seperti pencahayaan, kebisingan, suhu, kelembapan, hingga polusi udara dapat mempengaruhi kenyamanan, produktivitas, bahkan kesehatan dalam sistem pernapasan kita. Oleh karena itu, pada praktikum ini, kami melakukan pengukuran berbagai parameter lingkungan sekaligus pemeriksaan fungsi paru menggunakan spirometri. Kita mulai dari analisis kualitas fisik lingkungan dulu ya. Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan ini antara lain yang pertama, TSI Quest FM7 untuk pengukuran kualitas udara, Luxmeter untuk pengukuran intensitas cahaya, Sound Level Meter untuk pengukuran kebisingan, Thermohygrometer untuk pengukuran suhu dan kelembapan, GPS Essentials untuk perekam koordinat lokasi pengukuran, meteran untuk mengukur luas area pengukuran, dan timer atau stopwatch untuk mengatur waktu pengukuran. Pengukuran dilakukan di area indoor dan outdoor di sekitar kampus C Universitas Airlangga. Lokasi indoor meliputi ruang kelas, laboratorium, dan aula yang tersebar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Sementara lokasi outdoor meliputi kantin Gun Uner, halaman Asrama Putri Uner, halte Uner Kampus C, halaman PLKC Uner, area danau Universitas Airlangga, halaman Airlangga Eatery, halaman Masjid Ulul Azmi, halaman Gacuan Kampus C, Patung Garuda C Uner, dan halaman Rumah Sakit Universitas Airlangga. Setiap titik pengukuran dipilih untuk mewakili kondisi lingkungan yang berbeda sehingga hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh. Sebelum melakukan pengukuran, tim menentukan titik sampling melalui observasi langsung di lapangan. Pengambilan sampel dilakukan pada lokasi indoor dan outdoor yang telah ditentukan per timnya. Penentuan titik sampling dilakukan menggunakan metode observasi langsung dengan mempertimbangkan representasi kondisi lingkungan pada masing-masing lokasi. Koordinat lokasi dicatat menggunakan aplikasi GPS Essentials dan titik pengukuran ditentukan berdasarkan luas area pengamatan. Pengukuran intensitas pencahayaan di tempat kerja menurut SNI 7062-2019 dilakukan menggunakan alat Luxmeter. Yang pertama, kita harus menentukan lokasi pelaksanaan praktikum menggunakan handphone yang telah dipasang aplikasi GPS esensial dan terhubung dengan jaringan internet. Lalu, mengukur panjang dan lebar ruangan untuk mencari luas sebagai dasar penentuan jumlah titik pengukuran menggunakan meteran bangunan. Titik pengukuran merupakan titik temu antara dua garis diagonal panjang dan lebar ruangan. Untuk luas ruangan kurang dari 50 meter persegi, jumlah titik pengukuran dihitung dengan mempertimbangkan bahwa satu titik pengukuran mewakili area maksimal 3 meter persegi. Untuk luas ruangan antara 50 meter persegi hingga 100 meter persegi, jumlah titik pengukuran minimal 25 titik. Untuk luas pengukuran ruangan yang lebih dari 100 meter persegi, jumlah titik pengukuran minimal 36 titik. Setelah jumlah lokasi dan titik pengukuran diterapkan, kita lanjutkan dengan tahap pengukuran intensitas cahaya pada tiap titiknya. Yuk siapkan Luxmeter, lalu nyalakan dengan menggeser tombol power. Kita pilih range pengukuran sesuai dengan lokasi pengukuran. Tombol range terbagi dalam 3 kategori, yaitu kategori A untuk kurang dari 2000 lux, kategori B untuk 2000 hingga 20.000 lux, kategori C untuk 20.000 hingga 50.000 lux. Sebelum memulai, kita harus melakukan pengecekan antara dengan memastikan pembacaan yang muncul di layar menunjukkan angka 0 saat sensor ditutup rapat. Arahkan ambil light sensor dengan tinggi sejajar mata ke arah sumber cahaya, lalu lakukan pengukuran sebanyak 3 kali. Ulangi pengukuran sebanyak 3 kali untuk arah horizontal dan 3 kali untuk arah vertikal. Setelah setiap set percobaan, tunggu beberapa detik dan catat hasil pengukuran. Hitung rata-rata dari masing-masing pengukuran, lalu catat hasilnya pada bagian hasil dan pembahasan. Kemudian, ulangi langkah tersebut sampai titik terakhir yang telah ditentukan. Setelah percobaan pada ruangan indoor selesai, lakukan kembali langkah yang sama untuk ruangan outdoor dengan mengecek kesesuaian kategori dalam kondisi luar ruangan. Hasil pengukuran pencahayaan indoor menunjukkan nilai rata-rata yang bervariasi antara 91,18 lux hingga 356,13 lux. Nilai tertinggi ditemukan pada lab Kesling FKM Uner dan nilai terendah ditemukan di angka 6. Berdasarkan peraturan, tingkat pencahayaan yang direkomendasikan untuk ruang kerja dan ruang belajar berkisar antara 250 hingga 300 lux. Berdasarkan standar tersebut, beberapa lokasi masih memiliki tingkat pencahayaan yang belum memenuhi syarat. Hasil pengukuran pencahayaan outdoor menunjukkan rentang antara 36,7 lux hingga 777,63 lux. Nilai tertinggi ditemukan di halaman Airlangga Eatery, sementara nilai terendah ditemukan di kantin Gor Uner. Tingginya variasi hasil pengukuran menunjukkan adalah pengaruh kondisi lingkungan dan intensitas penyinaran matahari saat pengukuran dilakukan. Selanjutnya adalah pengukuran intensitas kebisingan di tempat kerja yang didasari SNI 7231-2009 yang dilakukan menggunakan sound level meter. Pertama, kita tentukan titik lokasi pelaksanaan praktikum menggunakan handphone yang sudah dipasang aplikasi GPS esensial yang terhubung dengan jaringan internet. Lalu kita tentukan titik-titik dari ruangan atau tempat yang akan diukur. Titik pengukuran kebisingan disesuaikan dengan kondisi di tempat kerja. Kita sesuaikan juga mode slow atau fast tergantung dari lokasi pengukuran. Pertama, pasang widescreen terlebih dahulu agar suara angin tidak berpengaruh terhadap pengukuran. Nyalakan sound level meter dengan menekan tombol power pada alat, letakkan alat sejajar dengan telinga manusia, tekan tombol start pada pojok kanan atas untuk merekod kebisingan ruangan, lalu kita set timer menggunakan handphone selama 10 menit sebagai waktu untuk menentukan kapan alat harus berhenti.
Setelah 10 menit, hasil pengukuran kebisikan akan muncul. Tekan tombol stop untuk menghentikan record, lalu setelah muncul hasil perhitungan pada alat, catat dan dokumentasikan hasil pengukuran untuk dianalisis. Hasil pengukuran kebisingan indoor menunjukkan rentang kebisingan maksimum rata-rata antara 49,22 desibel hingga 80,8 desibel. Nilai tertinggi ditemukan di RK 5, sementara nilai terendah ditemukan di RK 14. Nilai pengukuran kebisingan outdoor menunjukkan nilai maksimum rata-rata antara 54,2 desibel hingga 85,1 desibel. Nilai tertinggi ditemukan di kawasan Patung Garuda UNER, sementara nilai terendah ditemukan di halaman PLKC. Standar baku mutu kesehatan lingkungan, tingkat kebisingan yang direkomendasikan untuk kawasan pendidikan adalah 55 desibel. Beberapa lokasi pengukuran menunjukkan nilai yang melebihi baku mutu standar tersebut. Selanjutnya adalah pengukuran suhu dan kelembapan yang dilakukan menggunakan alat termohigrometer. Yang pertama, kita nyalakan termohigrometer melalui pemasangan baterai pada alat. Hindari penempatan termohigrometer dekat dengan sumber panas atau dingin yang dapat mempengaruhi pembacaan. Lakukan pengukuran suhu dan kelembapan pada ketinggian yang ditetapkan dalam standar, yaitu 0,6 meter dari lantai untuk posisi duduk atau 1,1 meter untuk posisi berdiri dan tunggu selama 10 menit. Catat hasil selama 10 menit dan dokumentasikan. Hasil pengukuran suhu indoor pada 10 lokasi di lingkungan FKM UNER diperoleh suhu berkisar antara 24,45 derajat Celcius hingga 32,22 derajat Celcius. Suhu terendah ditemukan pada Aula Sumarto, sedangkan suhu tertinggi ditemukan di RK 8. Syarat untuk lingkungan kerja dan perkantoran pada rentang 18 hingga 28 derajat Celcius. Perbedaan suhu antar ruangan dapat dipengaruhi oleh ruas ruangan, jumlah penghuni, keberadaan ventilasi, penggunaan pendingin ruangan, serta keberadaan peralatan elektronik yang menghasilkan panas. Kelembapan relatif udara indoor berkisar antara 37,4% hingga 56,67%. Nilai kelembapan tertinggi ditemukan di RK 6, sedangkan nilai terendah ditemukan di RK 13. Kelembapan udara yang memenuhi syarat untuk lingkungan kerja berada pada rentang 40 hingga 60%. Oleh karena itu, sebagian besar lokasi pengukuran telah memenuhi standar yang ditetapkan, meskipun RK 13 memiliki kelembapan yang sedikit berada di bawah ambang batas minimum yang direkomendasikan. Hasil pengukuran suhu outdoor menunjukkan nilai berkisar antara 29,2 derajat Celcius hingga 44,7 derajat Celcius. Suhu tertinggi ditemukan pada halaman gacoan kampus C, sedangkan suhu terendah ditemukan pada halaman asrama putri FKM UNER. Secara umum, suhu outdoor yang diperoleh tentu lebih tinggi dibandingkan suhu indoor karena lokasi pengukuran terpapar langsung oleh radiasi matahari dan dipengaruhi oleh kondisi cuaca saat pengukuran dilakukan. Hasil pengukuran kelembapan outdoor menunjukkan rentang nilai antara 23% hingga 69%. Nilai tertinggi ditemukan di halaman asrama putri FKM UNER, sedangkan nilai terendah ditemukan pada halaman gacoan kampus C. Variasi kelembapan ini menunjukkan adanya perbedaan karakteristik lingkungan di setiap lokasi pengukuran. Selanjutnya adalah pengukuran kualitas udara. Kita letakkan TSI Quest FM7 di atas meja dan pastikan kondisi alat berlawanan dengan arah angin. Nyalakan alat dengan menekan tombol power, lalu setelah layar tampilan aktif, lakukan pengaturan alat dengan menekan tombol enter pada menu secara berurutan. Special Function, System Option, Extend Option, lalu Select Size sesuaikan dengan partikel yang akan diteliti. Setelah pengukuran selesai, jalankan proses pengukuran dengan memilih menu Run Continue, dan Now, kemudian tekan Enter. Biarkan alat bekerja dan dokumentasikan hasil pembacaan setiap 1 menit selama 30 menit masa pengukuran. Setelah pengukuran berakhir, akses menu Review Data, Statistik, New Tag, kemudian berikan tag pada hasil pengukuran dan tekan Enter kembali. Tunggu hingga proses scanning memori selesai dilakukan. Catat serta dokumentasikan data hasil pengukuran yang meliputi nilai maksimum, nilai minimum, time weight average, dan short term exposure limit. Matikan alat dengan menekan tombol power yang terdapat di sisi kanan alat. Rapikan dan simpan kembali seluruh peralatan yang telah digunakan setelah praktikum selesai. Hasil pengukuran indoor, kualitas udara dalam ruangan PM 2.5 menjadi masalah utama karena hampir seluruh ruangan memiliki konsentrasi di atas baku mutu. Begitu pula dengan pengukuran outdoor dari parameter PM 2.5 yang memiliki konsentrasi seluruhnya di atas baku mutu, dibandingkan dengan standar baku mutu kesehatan lingkungan Permenkes nomor 2 tahun 2023. Selanjutnya adalah pemeriksaan fungsi paru menggunakan spirometer. Alat dan bahan yang dibutuhkan diantaranya adalah spirometer untuk mengukur volume dan kapasitas paru, mouthpiece sebagai media tiupan ke spirometer, responden sebagai subjek pemeriksaan fungsi paru, dan data identitas responden. Prosedur yang dilakukan adalah tahapan persiapan. Pertama-tama, kita menyiapkan spirometer dan mouthpiece yang akan digunakan, memastikan alat dalam kondisi baik dan siap digunakan, lalu kita pasang mouthpiece kepada spirometer dengan memutar searah jarum jam hingga terpasang sempurna. Input identitas responden ke dalam alat meliputi nama, jenis kelamin, tanggal lahir, ras, tinggi badan, dan berat badan. Lalu kita beri penjelasan kepada responden melalui prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan. Selanjutnya, untuk pelaksanaan pemeriksaan, kita minta responden untuk berdiri tegak dengan posisi leher lurus, pandangan ke depan, dan dagu sedikit terangkat. Responden memegang spirometer, memasukkan mouthpiece sekitar sepertiga bagian ke dalam mulut, dan merapatkan bibir untuk mencegah kebocoran udara. Hidung harus ditutup selama pemeriksaan agar seluruh aliran udara melewati mulut. Responden diminta untuk menghembuskan napas terlebih dahulu secara normal, kemudian menarik nafas sedalam mungkin hingga paru-paru terisi penuh. Setelah aba-aba diberikan, responden menghembuskan napas sekuat, secepat, dan selama mungkin hingga udara dalam paru-paru habis. Selama pemeriksaan, responden diharuskan bernapas hanya melalui mulut agar aliran udara dapat terbaca oleh spirometer.
Alat akan secara otomatis merekam force vital capacity, force explanatory volume in 1 second, dan rasio FIV 1 terhadap FVC. Hasil pengukuran yang muncul pada layar spirometer dicatat dan disimpan. Data hasil pemeriksaan dicetak atau didokumentasikan untuk keperluan analisis. Mouthpiece dilepas, cara pemeriksaan selesai dan dibuang. Pemeriksaan diulangi pada responden lain menggunakan mouthpiece yang baru. Seluruh hasil pengukuran dikumpulkan untuk dianalisis dan dibandingkan antar responden. Berdasarkan hasil spirometri pada 20 responden usia 20 hingga 22 tahun, sebagian besar memiliki fungsi paru normal hingga gangguan restriktif ringan tanpa tanda obstruksi. Penurunan nilai force vital capacity dan rasio FIV 1 terhadap FVC terutama ditemukan pada responden dengan obesitas dan riwayat COVID-19. Sedangkan responden yang rutin berolahraga menunjukkan fungsi paru yang lebih baik. Pada responden perokok, fungsi paru masih dalam batas normal, kemungkinan karena usia yang masih muda dan durasi pemaparan rokok yang belum ramah. Secara umum, fungsi paru lebih dipengaruhi oleh obesitas, riwayat COVID-19, dan aktivitas fisik dibandingkan kebiasaan merokok. Sekian yang dapat kami berikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan terima kasih atas perhatian serta kesempatan yang telah diberikan.